Waalaikumsalam. Beberapa ada yang izin, ada yang sakit, Bu Lila sakit, masuk rumah sakit, lalu Bu nanti izin. Yang lain nanti mungkin menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana Rabbana zidna zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa wa hifdzal hifdzal mursalin mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa wa ilhamal ilhamal malaikatil malaikatil muqarrabin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahim. bi rahmatika ya arhamar arhamar rahimin. Oke. Baik, kemarin kita belajar i'rab. Masih ingat? Ya, I'rab. yang lain. Yang lain masih ingat atau enggak? Masih Masih ya? Apa i'rab itu? perubahan akhir kata. Perubahan di akhir kata. Akhir kata. Kira-kira gambaran awal nih. Mau apa sih belajar i'rab itu? Apa yang menjadi target belajar i'rab itu? Untuk bisa mengetahui apakah dia fungsinya sebagai subjek, objek, Ya. lalu bisa baca Arab gundul. Nah, itu target jauhnya begitu. Ya, target jauhnya itu tulisan Arab itu bisa kita baca meskipun tanpa harokat. Kalau kita sudah kuasai i'rab dan pola-polanya itu ya. Pola-polanya itu. Baik, yang tertampil di layar apa sekarang? Jenis kata bagian. Posisi Posisi kata yang harus jar. Baik. Kemarin sudah dihafal ya, bukan dihafal, diingat-ingat. Diingat-ingat mengenai apa saja yang harus rofa, gitu kan? Apa saja yang harus masuk, kemudian apa saja yang harus jar. Maksudnya Jar. posisi apa saja yang harus jar, kan gitu. Nah, Iya. kemarin yang harus rofa itu paling tidak kita itu harus di luar kepala itu 4 poin. Ya, kalau bisa itu di luar kepala, jangan pakai mikir lagi yang 1 sampai 4 itu. Jadi otomatis kalau sebuah kata atau sebuah isim itu berposisi sebagai fa'il atau subjek dari kata kerja aktif, atau berposisi sebagai naibul fa'il atau subjek dari kata kerja pasif, kemudian menjadi mubtada atau khobar, itu pasti rofa. Itu harus otomatis. Tidak boleh, ya kalau bisa nggak perlu mikir lagi, otomatis saja. Nah, itu baru nanti akan mudah seterusnya. Karena itu basic ya, jabatan dasar dari sebuah kalimat. Karena setiap kalimat itu hampir ada itu. Misalkan jumlah fi'liyah, ya pasti ada fa'il atau naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah, pasti ada mubtada sama khobar. Itu pasti, tidak bisa dilepaskan. Oke, masih ingat jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah? Masih. Oke. Masih. Kalau jumlah itu apa? Kalimat. Oke.
Dalam bahasa Arab itu kalimat atau jumlah itu ada berapa macam? Dua. Ada dua. Yang pertama jumlah apa? Fi'il ya. Ismiyah. Ismiyah. Oke, yang kedua. Fi'liyah. Fi'liyah. Oke, kira-kira apa yang dinamakan jumlah fi'liyah? Apabila diawali dari kata kerja. Kata kerja fi'il. Diawali oleh fi'il atau kata kerja. Kalau jumlah ismiyah? Diawali oleh isim. Isim. Diawali oleh isim. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah tahu bahwa sebuah kalimat itu diawali oleh fi'il misalkan, maka jabatan inti dari jumlah fi'liyah itu apa saja? Atau kata Kata inti? kerja dan subjek. Kata kerja dan subjeknya, ya, subjek dari kata kerja itu atau yang disebut dengan fa'il, ya, kata kerja. Fi'il dan dinamakan, fa'il. ya, fi'il dan fa'il kalau fi'ilnya aktif. Kalau fi'ilnya pasif nanti disebut fi'il dan naibul fa'il itu. Ya, kalau pasif. Hanya beda istilah saja. Tapi sama-sama subjek juga. Jadi mau aktif atau pasif itu sama. Sama-sama harus rofa. Ya, sama-sama harus rofa. Cuman hanya beda sebutan dalam bahasa Arab fa'il dengan naibul fa'il. Baik. Kemudian kita tahu bahwa misalkan sebuah fi'il itu pasti membutuhkan subjek, pasti membutuhkan katakanlah fa'il. Kalau kata kerjanya itu aktif, maka fa'il itu dalam i'rabnya itu diharuskan beri'rab apa? Kalau posisinya oke. Jadi fa'il itu diharuskan beri'rab rofa. Fa'il itu diharuskan rofa. Nah, kan? Ada di sini harus rofa. Karena nggak bisa kalau nasab pasti nggak bisa, pasti salah, gitu ya. Oke, kemudian kalau sebuah kalimat itu diawali oleh isim maka dinamakan jumlah apa? Ismiyah. Oke, dinamakan jumlah ismiyah. Kalau kita sudah memastikan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah, maka kata atau jabatan apa saja yang menjadi inti dalam jumlah ismiyah? Predikat sama subjek. Subjek dan Subjek sama predikat. Predikat. Subjek dalam ismiyah disebut apa? Rafa. Disebut. Khobar. Mutada. Mutada dan khobar. Nah, kalau predikatnya disebut apa? Khobar. Kabar. Ya, kabar atau berita ya, yang memberitakan apapun yang berkenaan dengan mubtada'nya. Nah, sekarang kalau jumlah itu adalah jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah itu inti dari kalimat tersebut adalah ada pada mubtada dan khobar. Nah, sekarang apa kewajiban i'rab pada mubtada sama khobar? Mubtada harus rofa. Khobar harus rofa. Sama-sama harus rofa. Baik. Ya itu yang paling penting ya. Nah, baru kemudian nanti nih nasab. Nasab itu yang di luar kepala satu aja dulu. Ya. Ini kalau kata tersebut menempati posisinya objek nabi. Ini biasanya kebanyakan ada di jumlah ismiyah. Fi'liyah. Ya, objek dari kata kerja, yang namanya kata kerja pasti fi'liyah kan gitu kan. Nah, jadi kebanyakan maf'ul bih atau objek itu ada pada objek kata kerja ya, berarti kebanyakan ada di jumlah ismiyah. Kebalik, jumlah fi'liyah. Ada di jumlah fi'liyah. Jadi ini untuk yang nasab kita ingat-ingat di luar kepala satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja, pokoknya objek nasab. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus jar. Kemarin berapa poin yang harus kita ingat-ingat terus apa? Satu aja. Apa itu? Kalau isim yang sebelumnya terhadap jar. Didahului oleh harf jar itu pasti harus jar juga, gitu ya. Kalaupun toh misalkan untuk yang jar ini boleh nambah satu saja, itu yang poin kedua. Isim yang sandaran. Yang disandari, yang belakang gitu ya, yang dulu kita bilangnya jatuh gitu ya. Iya. Itu maksudnya jar. Nah, itu mudhaf ilaih dengan ciri nanti kata sebelumnya, isim sebelumnya tidak ada al, tidak ada tanwin, itu biasanya disandarkan. Nah, yang disandari itu wajib jar.
Kalau yang bersandar bebas, misalkan kata Rasulullahi, Allahinya tetap dia harus jar karena dia mudhaf ilaih yang disandari. Sedangkan Rasulnya bebas, bisa Rasulullahi, bisa Rasulallahi, bisa Rasulillahi. Yang penting Allahnya tetap tetap jar. Sedangkan Rasulnya bebas. Yang bersandar itu bebas. Mudhafnya itu bebas. Oke ya. Aduh, Aduh, kenapa? nggak Susah. latihan lagi yang sandar-sandaran dulu. Oh, sandar-sandar dulu. Ya, oke. Gini. Kalau begitu, kita latihan dulu, ya. Kita lupa ini latihannya. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, sekarang wala yahzunkan alladziina yusari'una fil kufr. Nomor 1 dulu. Wawunya apa nih? Wawunya Half. Oke. Kemudian la. Lah tidak ya. Lah Half. tidak. Harf. Jadi la itu kan ada 2. Ada tidak, ada jangan kan? Nah, kebetulan mau yang tidak, mau jangan itu sama-sama dua-duanya adalah harf. Jadi tidak ada beda. Dari untuk jenis kata sama. Mau yang tidak, mau yang jangan itu sama-sama harf. Kemudian yang berikutnya, nomor 3 yahzun. Apa yahzun? Fi'il. Fi'il. Kalau boleh tahu fi'ilnya fi'il apa ini? Mudhari. 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 Baik. Kemudian K, nomor 4. K. Isim. Isim. Kenapa isim? Kata pengganti. Kata ganti. Nomor 5, alladzina. Orang-orang. Isim. Isim. Oke, isim. Nomor 6, yusari'u. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Madi. Bukan. Ayo, ada ya-nya di depan. Madi. Mudhari. Sorry. Mudhari. Fi'il mudhari ya, ada ya-nya ini. Kalau fi'il madhi nggak ada ini ya, bukan kewajiban untuk ya. Kemudian nomor 7, wawunya. Isim. 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 Oke, kenapa isim? Kata ganti. Kata ganti. Kalau mau ditanya begini, kira-kira wawu itu posisinya sebagai apa? Subjek. Subjek ya, subjek dari mana? Dari fi'il. Dari fi'ilnya. Fi'ilnya yang mana tuh? Mudhari. Yusari. Yang yusari'u. Ya, yusarium. Baik, nanti kita akan lurus itu. Kita selesaikan dulu ini. Baik, kemudian nomor 8, fi. Jar. Jar. Oke, Harf. harf ya. Kemudian al-kufri. Isim. Isim. Kemudian nomor 10, inna. Jar ya. Bukan. Bukan. Harf. Fi'il. Tapi harf. Ya, tapi bukan harf jar. Ya, bukan. Bukan harf jar. Oke. In. Kemudian nomor 11, hum. Mereka. Isim. Isim. Oke, kata ganti ya. Kemudian nomor 12, lan. Lan itu Harf. artinya tidak akan. Harf. Oke. Karena tidak akan. Kemudian yadurru. 13. Fi'il. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. 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 Baik. Kemudian 14. Wawunya. Isim. Isim. Oke, isim. Oke, kenapa isim? Kata ganti. Subjek. Kata ganti. Posisinya sebagai apa? Subjek. Subjek. Oke. Sekarang nomor 15. Allah. Isim. 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 16. Syai'an. Isim. 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 Kemudian yuridu. Fi'il. Fi'il. Oke, mudhari ya. Allahu. Isim. 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 Oke, sekarang saya mau tanya sekarang. Yuridu itu fi'il ya. Setiap fi'il pasti butuh apa? Subjek. 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 Oke, yuridu itu artinya menghendaki. Yuri itu artinya menghendaki. Kira-kira yang menghendaki siapa? Allah. Allah. Berarti Allah posisinya sebagai apa? Jabatannya sebagai apa? Subjek. Subjek.
Subjek itu harus rafa, nasab atau jar? Rofa. Rafa. Oke, nengok dulu mana contekannya. Iya, Rafa. Subjek. Rafa. Iya, Oke, Pak. Rafa. Tanda rafanya mana? Allah. 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 Hu. Ada Oke, doma. 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 Bukan Salah. hu, Berarti Rafa. doma. Rafa. Iya. Oke, sekarang kalau pertanyaannya dibalik sekarang. Allahu itu isim bukan? Isim. Isim. Oke, isim. Oke, kemudian kalau ditanya lagi, Allahu itu rafa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Rafa. Rafa. Oke, kenapa dia rafa? Doma. Karena dia subjek. Kenapa dia rafa? Doma. Doma. Karena Subjek dari posisi. kata kerja aktif Ya, ya. betul. Huruf Subjek belakangnya. dari kata kerja. Subjek dari kata kerja. Baru doma itu begini pertanyaannya. Tanda Iya. rofanya mana? Oh ya, Doma. Rofa baru doma. Nah, Kenapa Doma? Iya, ya. Karena Jadi subjek. kalau Subjek. bukan kenapa doma, kenapa rofa? Iya. Nah, kenapa? Oh iya Rofa? iya. Kenapa Rafa? Ya, Allahu. jadi makanya di Berarti sini kalau enggak. Mhm. buat kalau yang Allah tadi nasab dong Pak, yang nomor Iya. 15. Oh, Iya, iya. nomor 15. Iya. Jadi ini apa namanya nomor 15 ini nasab. Kalau nasab biasanya jadi apa? Tadi ya. Objek. Objek. Oke. Karena subjeknya sudah ada nih. Wow. Wow, Oh, iya. Makanya dua Ya. isim. Jadi begitu nanti. Jadi kalau yang di sini nggak boleh dibaca Allahu karena posisinya objek. Yang di sini sebaliknya nggak boleh dibaca Allah karena posisinya subjek. Nah, gitu. Jadi setiap kata itu bisa apa namanya istilahnya bisa ditanyakan, bisa dipertanggungjawabkan setiap barisnya itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan i'rab, dengan apa namanya otak-atik seperti tadi itu, maka nanti akan bisa meminimalisir kesalahan. Minimal itu kesalahan baca. Kalau yuridullahu, enggak mungkin yuridullaha kan. Oke. Baik, kemudian nomor berapa sekarang? 19. Harf. Harf. Oke, harf. Kemudian la, Harf. Harf. kemudian ya ja'ala, Fi'il. Fi'il. kemudian la, Harf. kemudian hum, Isim. Isim. kemudian hawan, Isim. sim, kemudian fi, Harf. al-akhirati. Isim. Isim. Sekarang saya mau tanya al-akhirati itu isim yang rafa, nasab atau jar? Jar. Kasroh. Ya. Jar. Tanda jarnya mana? Kasroh. Kasroh. Kenapa dia harus jar? Dijarkan oleh fi. Nah, sesudah harf jar Harf itu jar. dijarkan oleh fi. Itu alasan pertama dari jar itu ya. Oke. Jadi semuanya itu bisa apa namanya? Bisa dicari penyebabnya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tidak ada satupun baris yang tanda baca itu tidak ada satupun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sudah kita belajar kolom-kolom itu? Yang i'rab. Ya, i'rab sudah pernah? Udah ya? Yang rafa, nasab, jar. Sifat-sifatnya itu kan Pak ya? Yang mana? Kolom-kolom Maksudnya. Kolom yang mana Pak? Belum tahu maksudnya. Halaman kedua ya? Latihan yang i'rab itu belum pernah. Belum. Latihannya belum. Belum. Latihannya belum. Ya, masih kenalan, belum latihan. Iya. Ya, baru introduction, baru 2 kali. Berlatih untuk latihan maksudnya. Berlatih untuk latihan. Oke, nggak apa-apa, habis ini ya. Jadi ini kan jar ya. Jar kita ingat satu dulu kemarin bahwa misalkan ini al-akhirati tadi jawabannya rafa, nasab atau jar, jawabannya jar, gitu kan? Jar. Tanda jarnya mana? Ada Kasroh. kasroh di Kasroh. terakhir. Oke, Tandanya. kenapa sih ini harus jar? Dijarkan oleh Sudah harf jarfi. Harf jarfi. Oke, ya seperti itulah kira-kira jawabannya. Oh, latihannya seperti itu maksudnya Pak Ustadz. Iya, nanti.
Ya, pokoknya nanti begini, setiap kata itu harus diambil datanya. Irobnya apa, kenapa, posisinya seberapa, posisinya apa, tandanya apa, itu harus digali, itu harus dikumpulkan datanya. Dan data maksimal yang bisa dikumpulkan itu ada 5 data. Setiap kata, maksimal ya, tapi minimal 2. Paling sedikit dua data yang bisa kita dapat. Tapi paling banyak itu 5. Yang paling banyak itu 5. Oke, baik, kita selesaikan yang dulu. Kita bikin tasnya dulu. Sekarang akidun. Akidun. Akidun kalau 2 bagaimana? Sudah? Contekannya sudah ketemu? Akidun, akidat. Akidani. Akidani. Kalau akidin? Akidani. Kalau Akidaini. Akidaini. Kalau akidan? Akidaini. Akidaini. Akidaini juga. Oke, sekarang akidun, akidan itu termasuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Oke, kalau begitu jamaknya menggunakan jamak mudzakkar. Kalau begitu akidun jamaknya? Akiduna. Akiduna. Kalau akidin? Akidina. Akidina. Kalau akidan? Akidina. Akidina. Baik, sekarang bikin tasnya dari yang mu'anas. Mandubatun sama ini? Batani. Pakai alif karena dhamma. Maka pakai alif. Ya. Sama kayak ini. Kemudian kalau kasroh, mandubatin, maka di sini Mandubataini. Mandubataini. Kalau fathah, nasab, mandubatan. Mandubataini. Mandubataini. Baik, sekarang kalau mau dijamakkan ini jamaknya jamak apa? Kalau mau dijamakkan jamaknya jamak apa? Mu'annas. Mu'annas tinggal tambahkan alif, kemudian taknya dibuka. Maka mandubatan menjadi Mandubatun. Oke, kalau mandubatin menjadi Mandubatin. kalau mandubatan menjadi Mandubatin. ya, nggak ada tan ya. Kalau jamak muannas tidak ada fathah. Berikutnya, nah silakan dibuka contekannya. Itu ya. Ini pola keempat yang pertama. Pola keempat. Fa'ilah. Sajina. Oke, mudhari'nya. Yaf'alu. Yasjanu. Sekarang amarnya. Isjan. Patokannya mudhari. Isjan. Sekarang isi makna subjeknya untuk yang 3 huruf. Khalifan. Oke, panjang dulu. Alif, yang huruf kedua kasroh. Muta. Nah, itu lebih dari 3 huruf pakai mu. Salah ya. Contekan. Salah nyontek. Ya salah nyontek. Yo. Ini langsung sajinun. Oke, syajinun. Panjang dulu ya, Sajinun. Ya, so. Nah, oke. Sekarang Syajinun. makna objeknya. Saja. Ada ma-nya. Sajenun. Mazjunun. Masjunun. Masih keder-keder ya. Iya tuh.
Apa biasa saja itu karena latihannya masih masih jam terbangnya masih berapa jam. Dikit. Iya, masih dikit. Oke, sekarang berikutnya 3. Sodaan. Oke, sodaan. Terus mudhari'nya 3. Yash. Yasda'u. Yasja'u. Da'u. Oke, terus amarnya. Isda'. Isda. Oke, isim makna subjeknya, pelakunya. Sodiun. Oke, Un. terus mana objeknya? Mush. Ma. Oh, mas. Un. Du'un. Oke, Masdu'un. du. Masdu'un. Du'un. Oke, sekarang 2. Zabala. Za ya, za. Oh, ya, Zabala. Zabala. Terus mudhari'nya. Yasbalu. Dua. Yasbilu. 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 Ya, salah kolom itu, Bu. Iya. Oke. Iya. Yasbilu ya. Isbil. Salah kolom Isbil. yang mana? Oke, isbil. Oke, terus Isbil. mana subjeknya? Terus jalan sendiri, ayo. Zabilun. Oke. Terus objeknya. Masbulun. Oke, Mas Bulo. Terus ini pola 2 lagi. Coba bacanya. Itu Jabaza. Khobaza. Oke, khobaza. Terus mudhari'nya. Bizu. Bizu. Ya, bizu. Bizu. Oke, amarnya. Ikhbiz. Oke, ikhbiz. Mana subjeknya? Pelakunya. Khobizun. Zun. Zun. Jangan khobilun, itu mah contohnya. Khobizun. Khobizun. Mahbuzun. Ya, mahbuzun, jangan mahbulun. Mahbuzun. Oke, sekarang 1. Pola 1. Fazala. Fazala. Itu kenapa lam ikut terus? Oke, Fajar. Fajaro. Oke, Fajaro. Terus mudhari'nya. Juzuru. Jabzuru. Yafjuru. Terus amarnya. Ufjur. Ufjur. Oke, ufjur. Makna subjeknya. Fajirun. Fajirun. Terus makna objeknya. Masjurun. Mafjurun. Baik, kemudian pola 3. Zaro'ah. Oke, zaro'ah. Terus mudhari'nya. Yasro'un. Terus amarnya. Izro. Izra. Isim makna subjeknya, pelakunya. Zari'un. Betul. Terus ini isim makna subjeknya. Mazru'un. Mazru'un. Nah, ini yang 3 huruf ya. Sekarang yang lebih dari 3 huruf. Waduh. Tahu ya Pak Ustadz. Ganti contekan. Ganti lembaran. Jangan sampai lembarannya masih sama. Oke. Sekarang ini berapa huruf nih? Yang pertama berapa huruf? 4. Oke, 4. Nah, coba bacanya apa? 4. Abbaro. Abbaro. Terus mudhari'nya. Kalau 4 huruf, masih ingat kalau 4 huruf itu harus yu depannya, nggak boleh ya. Jadi
Harus you. Oh, iya, iya, iya. Ganti-ganti dulu ininya. You Maksud- dong, Pak. Ya, betul. You. You are biru. Biru. You are biru. you are biru. Oke, you are biru. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, yang penting gini, kalau fi'il mudhari selain yang berawalan ta depannya, pada fi'il madhi yang berawalan ta, di luar yang berawalan ta, itu semuanya sebelum terakhir harus kasroh untuk yang lebih dari 3 huruf ya. Iya. Terus untuk depannya, khusus untuk yang 4 huruf itu harus pakai iu, harus dhamma, tidak boleh fathah. Oke, amarnya. Abir. Oke, abdir. Isi makna subjeknya. Nah, ini gampang nih. Beda tipis. Ikutin ini ya. Ada mu, sama-sama mu. Mana sih, Bu? Nih, Oh, Mu'abbari. Mu'abbirun. Mu'abbirun. Oke, mu'abbirun. Kalau makna objeknya? Mut. Mu'abbarun. Iya, Ya. beda tipis kan? Beda tipis kan? Ya. Nah, sangat-sangat tipis. Mu'abbarun. kan? Mu'abbirun sama mu'abbarun. Baik, sekarang 3 huruf aslinya apa saja? Abbar. Ain, Ain. ba, ro. Ro. Oke. Berikutnya, berapa huruf dan bacanya apa? Berapa huruf dulu? 5. 5. Baik. Terus bacanya? Sesuai yang ada di rumus. Ta'allaqo. Oke, ta'allaqa. Nah, ini karena berawalan ta, nanti sebelum terakhir nggak perlu kasroh. Ya, sebelum terakhir tidak perlu kasroh. Baik, sekarang ta'allaqa fi'il mudhari'nya apa? Ya ta'allamu. Kok mu? Dari Ya. mana mu? Ya ta'allaku. laku. Ta'allaku. Banyak huruf liar. Ya. Banyak imajinasi, Pak Ustadz. Iya, sebenarnya nggak ada itu mim masuk ya. Oke, sekarang amarnya. Ta'allaq. Oke, Ta'allaq. ta'allaq. Betul. Oke. Isim makna subjeknya. Muta'allikun. Oke. Ya. Ta'alliqun. Terus makna objeknya. Muta'allaqun. Ta'allaqun. Terus kalau dia 5 pasti aslinya 3. Apa aja aslinya? Ain. Ain, lam, kof. Kof. Terus ini berapa huruf dan bacanya seperti apa? 4 huruf ya. Mana 4? 5. Oke, 5. Terus bacanya? Itabaro. Oke, ya tabaro. Terus mudhari'nya? Ya. Ya tabiru. Ya tabiru. Ya, Amar. tabir. Amarnya? Bir. Itabir. Oke, Tabir. Terus isim makna subjeknya pelaku. Apa? Duluan mana ain sama taknya? Kok mut? Tabiru. Oke, mu'tabirun. Tabirun. Isim Mu'tabarun. makna subjeknya. Oke, mu'tabarun. 5 aslinya pasti 3. Apa saja aslinya? Ain, ba, Ro. Oke. Terus ini berikutnya. Berapa huruf dan bacanya? 5 huruf. Bacanya? Irtakaba. Irtakaba. Terus mudhari'nya? Yartakibu. 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 Amarnya? Irtakib. Irtakib. Takib. Terus isim makna subjeknya? Murtakibun. Makna objeknya? Murtakabun. Huruf aslinya apa saja? Ro, kaf, ba. Oke. Terus berikutnya. Sekarang. Wah, 6 loh. Oh, 6. 6. Sama aja 6, 5, 7. Sebenarnya nggak ada yang 7. Teorinya sama.
asalkan tidak berawalan ta. Ayo, apa? Istad Haro. Haro. Apa? Istal haro. Oke, istazharo. Terus, di fi'il mudhari'nya. Yas. Tal Hiru. Yastazhiru. Hiru. Amarnya. istal Hir. hir. Oke, Istazhir. istazhir. Makna subjeknya. Mus Irun. hirun. Mustazhirun. Makna objeknya. Mustazharun. Harun. Terus, huruf aslinya apa saja ini? 3 hurufnya. Zo. Ha. Ro. Oke. Sekarang ini awalannya tak lagi nih. Berapa huruf? 5. 5. Bacanya? Iya. Ya rok kamba. Mana ya? Tarok kaba. 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 Oke, terus mudhari'nya. Ya tarok kabu. Ya tarok Kabu ya. Terus fi'il amarnya. tarok Kam. kab. Ya, kab. Tarok kaba. Itu tarokam. Itu meme-nya nggak ada Tarkam. lagi. Iya. Oke. Tarakabmu isim makna subjeknya. Mutrokibun. Jangan- Mutrokibun. Kalau hidup dihidupkan, kalau mati dimatikan itu. Mutaro Mutarokibun. Oke, Kibun. mutarokibun. Bukan mutrokibun, tapi Oh. mutarokibun. Kibun. Terus isim makna objeknya. Mutarokabun. kabun. Huruf aslinya apa saja? Ro kaf ba. Ra ka Kaf Ba. ba. Kaf, Kaf ba. ba. Oke. Kau jadi Oke. Jadi besar ya. Iya jadi besar. Kirain Pak Ustadz mau ngasih tahu artinya dibesarin. Enggak, itu Maaf. gede sendiri itu. Oke, udah. Nah, jadi udah bisa kan? Insya Allah Pak Ustadz. Bisa. Nah, yang penting nggak usah dihafal. Nggak usah dihafal, sering-sering latihan, nanti juga hafal sendiri. Iya. Nah, nanti kan ini kan dibagi kan, jadi silakan dipelajari sendiri lagi. Nanti perubahan-perubahannya silakan dipelajari sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke i'rab ya. Kita kembali ke i'rab. Untuk sekarang kita coba lihat di apa namanya tadi ya. Ini yang tertampil apa? Jar kan? Ya. Ya. Oke. Nah, kemarin itu untuk posisi jar itu yang paling kita ingat itu satu dulu. Paling tidak itu satu itu harus di luar kepala, yaitu isim yang sebelumnya terdapat harf jar. Makanya harus apa namanya? Harus jar kan gitu kan? Oke. Berarti harus hafal hafjarnya juga ya. Ya, nah, harus jarnya Ada juga hafal sedikit. saya pikir sudah hafal, sudah luar kepala, sudah lama banget. Udah bener keluar. Iya. Norma nambah-nambahin PR nih Norma. Ya, Ngapalin harf jar. ya itu sudah nggak perlu disentil lagi, mestinya sudah apa ya? Sudah sewajarnya, tidak boleh lupa gitu. Waduh. Nah, karena untuk menentukan jar itu kan harus tahu harf jarnya. Nah, Iya. kalau kita tidak tahu jar ya nggak bisa kita mengatakan itu jar atau bukan. Gitu. Tapi yang jelas yang harus digarisbawahi adalah tidak semua harf itu adalah harf jar. Iya. Ada harf itu Iya. misalkan kata sambung ya, seperti wa, itu bukan harf jar. Iya. Nah, terus apalagi banyak aja summa
itu harf tapi bukan harf jar, dia kata sambung. Oke. Kemudian, oh ya, gini. Saya ulang ya. Jadi i'rab itu apa? I'rab adalah Isim yang sebelumnya i'rab adalah Perubahan akhir kata. perubahan akhir Akhir. lekatnya. perubahan akhir kata ya. Kenapa ada perubahan? Kenapa ada perubahan? Ada fakta. Ya, ada yang Terus ismiyah atau fi'liyah, Pak? kan. Jadi gini, secara umum ya, mau fi'liyah mau ismiyah, yang jelas ada perubahan kata di dalam kalimat, kan gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan kata itu punya i'rab yang berbeda-beda, punya i'rab yang berubah-ubah. Misalkan tadi Allahu bisa Allahi kan berubah itu kan. Iya. Nasab, kejar, atau bahkan ke rofa, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada pengaruh, ya baik pengaruhnya itu yang kelihatan maupun tidak. Kalau kelihatan kan seperti fi, harf jar itu kan kelihatan tuh. Tapi ada yang tidak kelihatan. Misalkan apa? Dengan dia menempati situ, itu dia harus rofa. Misalkan ada fiil, sesudah fiil harus membutuhkan apa? Fa'il atau subjek. Nah, dengan dia menjadi subjek, itu dia harus rofa. Nah, jabatan itu nggak kelihatan. Ya, jadi ada faktor pengaruh yang mempengaruhi. Ya, pengaruh itu bisa dari kata yang lain, macam tadi harf jar itu kelihatan harf jarnya, atau pengaruh karena posisi jabatannya. Kalau jabatan itu kan kita harus pakai rasa itu. Ini kira-kira pantasnya jadi apa? Ada Allah, misalkan nih ada kata menciptakan, ada kata Allah, ada manusia, ada kata kerja menciptakan, ada Allah, ada manusia. Kira-kira subjeknya Allah atau manusia? Allah. Nah, Allah. Nah, itu pakai rasa itu ya. Oh. Itu nggak ketahuan itu pengaruhnya dia menjadi subjek ya karena memang pantasnya dia jadi subjek. Tidak mungkin jadi objek. Oke. Nah, jadi kenapa ada perubahan? Ya karena ada pengaruh. Bisa pengaruh dari kata di sampingnya sebelumnya, atau dia karena posisinya itu sendiri, karena dia berposisi di situ, ya dia harus punya i'rab itu. Isim kalau di depan posisinya jadi apa? Isim kalau depan. Isim kalau Isim. di pembukaan kalimat itu maka posisinya atau jabatannya sebagai apa? Oh, itu isim subjek. Jack. Ya, mubtada kan? Mubtada. Oke. Rofa. Mubtada itu harus apa? Rafa. Rofa. Nah, Rofa. seperti itu. Ya, dengan dia berposisi di depan berarti dia harus rofa karena sebagai mubtada. Oke, saya ulang. I'rab itu apa? Perubahan akhir kata. Perubahan di Kata. akhir kata. Akhir kata. Kata di dalam bahasa Arab itu ada berapa macam? Kata. Ada berapa? Rofa Ada berapa? 4. Kata dalam bahasa Arab ada berapa? Oh, 3. Apa saja? Isim, fi'il. Isim, Iya. fi'il, harf. Iya, ya itu maksudnya. Itu. Iya. Jangan jauh-jauh. Dan nyari yang nggak ada, yang ada saja. Apa ini lagi belajar kalimat bukan belajar kata kirain? Iya kan kalimat Iya. itu pasti Iya. dibangun dari kata. Jumlah. Iya. Jumlah. Nah, ya, jadi ya maju mundur begitu. Iya. Kita tanya dulu karena ini masalahnya jumlah perubahan kata kan. Nah, i'rab itu perubahan akhir kata. Nah, kata sendiri dalam bahasa Arab itu ada berapa? 3. Ya. Ya, apa saja? Isim, Isim. fi'il, Ya. jar. Harf. Jangan Harf. jar. Isim, Harf, fi'il, dan harf. Harf. Oke, isim, fi'il, dan harf. Oke, nah sekarang gini. Ketika jenis kata tadi, isim, fi'il, harf itu, ketika dimasukkan dalam i'rab ternyata tidak semuanya bisa berubah. Gitu. Tidak semuanya akhirnya bisa berubah. Saya ulang, kata dalam bahasa Arab hanya 3. Tapi ternyata dari jumlah 3 secara garis besar itu, ternyata ada
yang tidak mau berubah. Ya. Ada akhirnya yang tidak bisa berubah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus tadi perubahan apa istilahnya? I'rab. I'rab. Nah, berarti nanti ketika kita membahas i'rab, perubahan, Akhir kata. maka di sana ada terpecah menjadi dua. Ketika kita bicara perubahan, di sana terpecah menjadi dua. Ada yang bisa berubah, ada yang mau berubah, ada yang tidak mau berubah. Saya ulang, i'rab itu apa? Perubahan Perubahan di akhir kata. akhir kata. Oke, ternyata kata itu terbagi menjadi dua kelompok. Ketika kita bicara perubahan, kata itu terbagi atau terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menerima perubahan, kelompok kedua tidak mau menerima perubahan. Oke ya? Oke, jadi terpecah menjadi dua, ada yang menerima perubahan, ada yang tidak mau perubahan. Nah, sekarang perubahan itu bahasa Arabnya i'rab. Maka kata yang bisa berubah disebut mu'rab. Di halaman terakhir. Halaman terakhir apa bukan? Oh iya, halaman terakhir. Saya ulang. Kata yang akhirnya bisa berubah disebut Mu'rab. Nah, oke. Perubahan itu disebut I'rab. I'rab. Oke. Kata yang akhirnya bisa berubah disebut Mu'rab. mu'rab. Nah, tadi ketika kita bicara perubahan, maka kata itu terpecah menjadi dua. Ada yang menerima perubahan yang kita sebut mu'rab, dan ada yang tidak mau menerima perubahan. Yang tidak menerima perubahan itu diistilahkan dengan mabni. 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 Kopoh gitu ya. Kenapa? Kopoh nggak mau menerima perubahan. Iya, bandel itu. Pokoknya aku harus begini. Oke, jadi saya mau ulang, mau tanya, mu'rab itu apa? Kata yang Kata yang mau menerima perubahan. Menerima perubahan. Akhirnya bisa berubah atau menerima perubahan. Kalau mabni? Tidak Kopoh menerima perubahan. Tidak bisa menerima perubahan. Oke. Nah, terus di bawah kan ada itu daftarnya tuh. Ada tabelnya kan? Ada. Oke. Iya. Nah, ternyata yang tidak menerima perubahan itu semua harf. Harf. Harf itu semuanya nggak bisa berubah. Ya, jadi dari tiga itu, isim, fi'il, harf duluan lebih duluan untuk mengatakan bahwa seluruh anggota dari harf Tidak bisa berubah. tidak mau berubah. Kalau tidak bisa enak tuh. Tidak mau berubah. Oh, tidak mau. Ya, biar ketahuan bandelnya gitu. tidak mau menerima perubahan. Nah, makanya di sini yang mu'rab kosong, nggak ada satupun yang harf itu mu'rab, tidak ada. Ya, jadi semuanya itu mabni. Mabni itu adalah tidak bisa berubah. Sekarang kita beralih ke fi'il. Benar Fi'il juga itu ya Pak Ustadz. Kenapa tuh? Kalau harf berubah bingung ya Pak. Lalu, Iya. li gitu ya. Iya, iya. Iya kan Pak? Iya. Iya. Afifu lah, repot kan. Iya. Oke, sekarang fi'il. Fi'il itu ada berapa? Fi'il. Tiga. Apa saja? Mudhari, Mudhari, amr. madi, amr. Nah, ternyata yang bisa berubah cuma satu. Mudhari. Nah, berarti begini, ketika kita itu membahas i'rab pada fi'il, otomatis yang kita bicarakan cuma mudhari. Ya. Gitu loh ya. Jadi kita nggak usah mikir amar, nggak usah mikir madi kebanyakan. Nanti memori kita overload. Jadi kita batasi, jadi kalau kita bicara i'rab itu dalam fi'il ya, konteks fi'il, maka yang kita bicarakan itu hanya fi'il mudhari saja. Kita nggak perlu bahas madi, kita nggak perlu bahas fi'il amar. Jadi hanya fi'il mudhari saja. Gimana? Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang isim ya. Jadi kalau fi'il madi itu mabni atau mu'rab? Fi'il madi. Mabni. Fi'il amar? Mabni. Mabni. Oke, mabni. Oke. Kalau fi'il mudhari?
Mu'rab. Mu'rab. Baik. Nah, sekarang isim. Kalau isim itu mayoritas bisa berubah, mayoritas mu'rab. Nah, yang mabni itu sebenarnya gini, jangan ini ya, jangan terkecoh dengan banyaknya poin 8 begitu kan. Sebenarnya aslinya tiga aja. Yang 4, 5, 6, 7, 8 itu pengembangan dari 1, 2, 3. Ya, ini anggap saja dulu nggak ada ya. Oke. Jadi fokus di yang ini, yang 3 ini. Jadi isim yang bisa isim yang mabni itu isim dhamir, kata ganti. Kata ganti semuanya nggak bisa berubah. Jadi kayak Ya, wow, Ka. hum, ya, wawu yang Iya. nempel. Semuanya kata ganti, mau yang nempel, mau sendirian itu nggak bisa berubah. Oke? Nah, terus yang kedua isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah itu seperti apa? Seperti dzalika, hadza, hadhihi, ulaika. Zalika haza. Ulaika. Dzalika, ulaika itu ya. Itu adalah kata tunjuk. Yang ketiga, isim mausul. Isim mausul itu seperti alladzi, alladzina, terus man yang artinya orangnya. Gini aja gini. Isim isyarah ya. Ada yang ya, seperti ini. Ini isim isyarah. Isim isyarah itu seperti Isim isyarah. isim isyarah kata tunjuk itu seperti hadza. Ya. Hadhihi. Terus dzalika. Kemudian tilka. Ada. Ya. Ada. Hadhihi. Dzalika. Tilka. Terus satu lagi ulaika. Nah, ini isim isyarah ya. Ini semuanya mabni. Kalau kata ganti udah hafal kan? Artinya hafal nggak? Mereka itu. Kalau tilka. Ada hadhihi ini. Ini. Kalau dzalika tilka itu. Kalau Itu. itu untuk tunggal, kalau itu untuk jamak itu ulaika. Mereka. Oke, sekarang kalau Jadi ini dan itu ya, tapi kalau yang ya itu tunggal, yang ini jamak. sama yang ulaika itu jamak. Oh ya, ini sama ini. Ulai ya, itu juga kata tunjuk. Terus ini isim mausul. Isim mausul itu contohnya alladzi, Alladzina, alladzi, kemudian alati, alladzi, alladzina, kemudian man, terus alladzi, alladzina, kemudian man, terus
Ya. Ini mabni. Kalau kata ganti nggak usah ditulis, udah hafal. Hum, masa huwa, hum, ditulis na, kayak gitu-gitu kan, udah hafal kata ganti. Wawu yang nempel di belakang fiil itu juga kata ganti, jadi dia mabni. Kalau yang mungkin yang sering ketemu tapi tidak tahu namanya, ya ini isim isyarah sama isim mausul. Isim mausul yang sering muncul di Al-Quran di awal-awal itu ya alladzi, allati, alladzina, man, selama. Meskipun yang lain juga masih ada beberapa, cuman ini dulu yang sering muncul. Nah ya, oke, gini. Ini bacanya apa? Minhum. 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 Sekarang kita mau tanya. Minhum ada berapa kata? 2. Dua. Yang pertama, Min. yang kedua, Hum. Hum. Oke, saya mau tanya dulu, min itu isim fi'il atau harf? Harf. Harf. Oke, harf apa? Harf jar. Jar. Harf jar. Oke. Kalau hum itu isim fi'il atau harf? Isim. 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 Kenapa dia isim? Kata ganti. Kata ganti. Karena kata ganti. Lah. Oke. Oke. Nanti dia bersama. Oke, fi. Fi itu isim fi'il atau harf? Fi? Harf. 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 Oke. Harf apa fi? Harf jar. Jar. Oke. Kenapa dinamakan harf jar? Loh, kenapa dinamakan harf jar? Karena Dia di menjarkan. Karena bisa menyebabkan jar isim sesudahnya. Iya. Ya, bisa menyebabkan jar isim sesudahnya. Tadi posisi kata yang harus jar itu apa? Poin satu apa? Satu poin itu apa tadi yang harus kita ingat? Kasroh. Setelah harf jar. Posisi kata yang harus jar adalah kalau dia Setelah sesudah harf jar. harf jar. Setelah jar. Oke, kalau begitu ini kan belum ada harokatnya nih. Fil masjid. Karena ada fi maka fil masjid. Di. Di atau du? Di. Oke. Sekarang saya mau tanya, al-masjid ini fi'il atau isim? Isim. Isim. Baik. Tanda isimnya? al. Suk. Ada alif lam. Alif lam. Oke. Pertanyaan berikutnya, i'rabnya rafa, nasab atau jar? Jar. 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 Tanda jarnya apa? Kasroh. 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 Kenapa jar? Karena Dijarkan depannya oleh harf fi. jar. Oke. Ya. Baik. Sekarang kita ke atas sedikit. Fihim. Ada berapa kata fihim? Dua. 2. Yang pertama? Fi. Fi. Yang kedua? Him. Him. Oke. Fi itu isim fi'il atau harf? Harf. Harf. Harf apa? Jar. 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 Oke. Harf jar itu mabni atau mu'rab? Magni. Magni. Mabni. Mabni. Yang Mabni. koma apa, Ustaz? Bisa berubah atau Mabni. tidak? Kalau mu'rab bisa Nggak mau berubah. Nggak bisa. nggak bisa ya, berarti Mabni. mabni. Oke. Sekarang him. Him itu isim bukan? Isim. 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 Kenapa isim? Kata ganti. Ganti. Kata ganti. Kata ganti itu termasuk yang bisa berubah atau tidak? Tidak. Mabni. bisa. Tidak. Kalau tidak berarti mabni atau mu'rab? Mabni. Murab. Mabni. Oh. Mabni atau Murab. mu'rab? Mabni. Tidak Mabni. bisa berubah. Mab? Mabni. Mabni. Oke. Mabni. Kalau ditanya lagi, mabni apa? Tidak mau berubah. Berubah. Damir. Damir. Gini.
Sekarang gini, yang bisa berubah atau tidak bisa berubah itu bagian yang mana? I'rab belakangnya. Belakangnya, Paling belakang. yang paling belakang kan? Sekarang him itu yang huruf yang paling belakang apa? Mim. Sukun. Mem. Memnya apa? Barisnya Sukun. apa? Sukun Sukun. kan? Sukun. Maka nanti sebutannya mabni sukun. Oh, mabni. Oh. Ya, jadi mabni apa? Mabni sukun. Maksudnya mabni itu tetap. Tetap itu nggak bisa berubah. Jadi tetap sukun dia. Itu namanya mabni sukun. Saya ulang ya. Di sini nggak ada mabni sukun, Pak Ustadz ya? Memang nggak ada. Oh, Jadi kalau sukun nih, Pak, Nyatet kalau sendiri. sukun Kalau bukan dia jazm, Pak. Kalau sukun. Itu Lain isim. lagi itu, Pak. Itu nanti pada Oh. fi'il. Nanti pada fi'il. Oh, ini pada isim. Kalau jazm Yang itu bahas yang terakhir. yang punya cuma fi'il. Oke. Saya ulang ya. Him itu apa? Isim bukan? isim, isim. Isim, Oke, isim. Kenapa him itu isim? kata ganti. Kata ganti. Kata ganti. Oke, kata ganti itu termasuk yang bisa berubah atau tidak bisa berubah? Tidak Akhirnya. bisa berubah. Tidak bisa. Akhirnya tidak bisa berubah. Akhirnya tidak bisa berubah itu disebut dengan Mabni. 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 Kalau ditanya lagi, him itu mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun. Sukun. Mabni sukun. Iya, mabni Ada di sukun. catatan. Hafalin perlu. pertanyaannya. Nggak perlu catatan itu. Oke. Karena dia sukun aja, Pak Ustadz. Iya, yang kelihatan aja disebut. Oh, Gampang kan? Apa yang kelihatan, itulah yang disebut. Jangan menyebut yang tidak kelihatan. terus Pak Ustadz, kalau yang namanya isim damir itu kan juga kata ganti, Pak Ustadz, yang di catatan nih, Iya. saya lihat catatan isim damir itu nggak bisa berubah Ya. karena kata ganti. Him kata ganti juga, berarti nggak bisa berubah juga. Nggak Iya. usah lihat sukunnya gitu. Karena Iya. kata ganti emang nggak bisa berubah, maka disebut isim damir. Ya, isim domir adalah salah satu dari isim yang tidak bisa berubah. Iya. Ya. Pak Ustadz, kalau bisa berubah tuh maksudnya kan jadinya fihimi gitu kan. Ya. Tapi karena nggak bisa berubah jadi mi, makanya dia tetap sukun gitu kan maksudnya. Ya, tetap sukun. Benar gitu? Nggak kemana-mana sukun gitu loh, meme-nya itu. Nah, sekarang gini, sebelumnya him ada apa? Fi. Fi itu isim, fi'il atau harf? Harf. Harf apa? Afjar. Kalau ini nih, coba kita lihat. Al-Masjidi, dia bisa di karena fi kan? Ya. Nah, sekarang him. Bisa nggak himi? Enggak. Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kata Itu ganti. dia Kata mabni. ganti. Domir. Karena mabni. Iya. Mabni sukun. Mabni. Terus mabni apa? Mabni sukun gitu ya. Sukun. Gitu. Makanya dia fihim aja, nggak pernah fihimi. Meskipun ada harf jar. Dia kok apa tadi istilahnya? Kopoh. Kokoh. Iya. Bahasa Dia Belanda, nggak mau Ustaz. berubah jadi himi, dia tetap jadi him gitu loh. Iya, jadi itu namanya mabni. Nah, gitu ya. Oke, jadi gini. Jadi him itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Sukun. 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 Mabni sukun. Tapi coba kita lihat. Seharusnya karena dia jatuh setelah harf jar, seharusnya dia punya i'rab apa? Jar. Jar. Seharusnya apa? Himi. Himi. Ini nih, saya ulang. Kalau ada harf jar itu sesudahnya harus Fiil. harus jar. Harus jar. Harus jar. Saya ulang. Kalau ada harf jar itu sesudahnya harus Jar. jar. Oke. Sekarang him itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Sukun. Mabni Mabni sukun. sukun. Nah, karena dia jatuh setelah fi, mestinya dia jar kan? Iya. Iya. Tapi pertanyaannya dia bisa jar nggak? Nggak bisa. Enggak bisa. Tidak bisa. Karena nggak bisa jar, maka kita hanya bisa mengistilahkan bahwa dia menempati posisi jar. Iya. Tidak bisa jar, tapi menempati Posisi tempatnya atau posisi jar. Menempati posisi bahasa Arabnya mahal. Mahal. Bukan mahal, mahal. Nggak murah. Ya, jadi kalau sebutannya nih ya, sebutannya him itu mabni sukun
mahal jar. Masya Allah. Mabni sukun tapi pada Mabni tempatnya jar. sukun. Mahal itu tempat. Mahal jar. Ya, jadi mabni sukun, mahal jar. Mahal jar. Mahal itu Mahal. tempat. Ustaz. Mahal jar. Mahal ya, mahal jar. Jadi mabni sukun, mahal jar. Jar. Nah, itu dulu lah ya. Pokoknya yang penting kenal mabni mu'rab dulu. Prakteknya nanti. Ya, udah jam 3 aja nih. Pelan-pelan ya Pak Ustaz. Iya, Banyak-banyak. pelan-pelan. Ini udah pelan banget ini. Udah pelan banget. Udah pelan, maju mundur. Apa namanya? Mundur lagi Iya. dulu bentar. Jalan di tempat dulu. Pahalanya banyak Pak Ustaz. Iya, muter-muter dulu. Terbata-bata. Oke. Kita baca ayatnya dulu sedikit. Oh, panjang ya. Oke, nggak apa. Walazim. Ini berapa sekarang? 30 kan? Wa itu qala ini. Yang kemarin, kalau kemarin itu nggak masuk kali Bu. Iya. Terus, Wa isqala Istola. Oke, ada id ya. Id itu apa artinya? Id Apa Pak? Id Iz. apa artinya id? Jika. apabila Id itu artinya ketika. Kalau apabila itu iza. Jika. iza. Id sama iza itu kan beda tipis ya. Iya. Iya. Id sama iza. Beda tipis. Kalau id itu apa ketika. Ketika. Kalau iza itu apabila. Apa bedanya ketika sama apabila? When Apa? and if. Beda. Ya, bedanya apa coba jelaskan dalam bahasa Inggris. Apabila kan kalau ketika Kalau- when. Berarti kalau when itu apa? Bedanya apa coba? When sama if. Ketika nyata. Menentukan waktu. Iya, dua-duanya waktu. Waktu pas Tapi bedanya di mana? Yang pas yang mana? ketika. 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 Kalau Kalau apabila apabila? Nah, future. itu dia. Betul. Jadi, kalau idza itu belum terjadi, kalau id itu sudah terjadi. Oh iya Pak Ustaz. Gitu. Sama-sama waktu. Iya Pak Ustaz. Sama-sama waktu. Jadi, kalau id itu sudah terjadi, kalau idza itu belum terjadi. Makanya id kita artikan ketika. Dan Ketika. ketika. Ketika kemarin, nah gitu kan. Oh, Tapi kalau apabila nanti kan. When I was. when I Iya. was. I say itu kan kola. Ya, jadi idz qala wa idz qala. Kemudian ini, apa artinya ini? Kalau inna apa inna? Sesungguhnya. Nah, Sesungguhnya. ditambah ya itu kata ganti untuk saya. Jadi ini artinya Sesungguhnya saya. sesungguhnya saya, sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku. Baik, kemudian khalifatan, apa khalifah? Khalifah. Pemimpin. Khalifah. Boleh. Pemimpin boleh. Wakil. Atau apa? Atau Wakil juga boleh. wakil. Khalifah. Wakil Tuhan di muka bumi. Khalifah. Baik, kemudian ada yasfiku. Yasfiku itu menumpahkan atau mengalirkan. Menumpahkan atau mengalirkan. Mengalirkan. Ad-dima'a darah. Darah. Jadi mengalirkan darah atau menumpahkan darah. Lebih ke negatif ya, permusuhan. Jadi yasfiku menumpahkan darah atau mengalirkan darah. Nusabbihu karena ada nun berarti kami kan? Kami. Oke, kami. Nusabbihu kami bertasbih. Tasbih. Nah, ini nuqaddisu dari kata kudus. Kudus itu apa? Suci. Nah, berarti kami mensucikan. Nah, gitu. Dikait-kaitkan sendiri ya. Nuqaddisu kami mensucikan. Yang penting sebenarnya bahasa Arab itu sudah banyak
familiar di telinga sebenarnya. Iya. Karena sudah Iya. banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Cuman kadang kita menemukan bentuk yang sedikit berbeda itu grogi dulu, jadi akhirnya maknanya kabur. Kadang seolah-olah kayak seperti nggak pernah mengenal, tapi sebenarnya udah kenal. Nusabbihu, kami bertasbih, kemudian nuqaddisu, kami mensucikan. Nah, baik, sekarang dari depan coba. Wa il qala, Qala Dan rabbukum. ketika Allah berkata, dia Berfirman berkata, dan ketika berfirman, Tuhanmu. Nah, gitu ya. Tuhan Iya. Tuhanmu Tuhanmu berkata. Coba kita lihat nih. berkata, Berkata itu kan kata kerja kan? Iya. Butuh Oh. subjek nggak? butuh Butuh Betul. subjek. Kira-kira yang berkata, yang berfirman siapa? Rabbuka. Rabbu. Tuhan, Tuhan kan? Rabbu, Oke, berarti Rabbu posisinya sebagai apa? Subjek. subjek, Subjek itu harus apa? Rofa, nasab. rofa. Rafa. Makanya Rabbu, bukan Robba, bukan Oh. Robbi. Gitu. Jadi Ya. semuanya itu bisa ditelusuri. Kenapa Robbu? Hmm. Kenapa tidak Robbi? Kenapa tidak Robba? Ya karena posisinya sebagai yang berfirman, yang berkata. Baik. Allah berfirman kepada siapa? Lil malaikat. Malaikat. Kepada malaikat. Pada Malaikat. Nah, malaikat, saya tanya sekarang. Pokoknya yang bisa ditanya saya akan tanya. Al malaikati, kenapa tidak al malaikatu? Kenapa tidak al malaikata? Ayo. setelah sebelumnya ada hafjar, lil. Ada haraf jar. Li itu kan haraf jar kan? Makanya ada lil malaikati, tidak mungkin lil malaikatu. Ini. Saya Sesungguhnya sesungguhnya aku. sesungguhnya Sesungguhnya aku. aku ja'ilun menjadikan menjadikan fil ardi di di muka dalam bumi, bumi Di dalam khalifatan. perwakilan, Khalifah. khalifah, wakil. Oke, sekarang begini. Al ardi rafa nasab atau jar? arti. Jar. Jar kan? Jar. jar, Oke, tanda jarnya apa? kasroh, Ada Kasroh. kasroh. Kenapa dia jar? Sebelumnya Sebelumnya hafjar. ada fi, hafjar. Jar. Kan bisa dipertanggungjawabkan kan kenapa al ardi? Gitu. Kemudian khalifatan, nasab atau jar atau rafa? Khalifatan. Rofa. Rafa. Nasab. Khalifatan, tan, ya kan? Nasab. Nasab, fathah kan? Iya. Fathah. Oke, kira-kira jadi apa? Objek. Objek. Nah, jadi gini cara ngertikannya. Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Objek Jadi dulu gitu, ya objek dulu. Menjadikan Khalifah di bumi. khalifah di bumi. Oke, baik. Qalu Mereka berkata, A. apakah Apakah taja'alu dari ja'ilun sama menjadikan? engkau Kali engkau menjadikan. menjadikan Karena ada taknya ya, engkau menjadikan fiha di dalamnya di dalam ya di bumi man orang yang yufsi itu dia merusak atau membuat kerusakan fiha di di dalamnya, dalamnya wa dan yasfiku dia mengalirkan menumpahkan ad-dima darah. Oke. Mengalirkan darah itu posisinya subjek atau objek? Objek itu nasab atau rafa? Nasab. Objek Rofa. Objek. nasab. Kalau yang rafa itu subjek ya. Makanya di situ ad-dima'a bukan ad-dima'u. Ya, wa yasfiku dima'a. Nasab belakangnya fathah. Oke. Wa nahnu Dan kami nusabbihu bertasbih, kami bertasbih memahasjikan bihamdika dengan memuji engkau dengan hamdi memuji betul
engkau. Berarti bihamdika dengan Dengan memuji memuji engkau. Memujimu boleh. Sekarang bihamdika berapa kata? 1, Dua. 2, 3. 3, betul. Bi, Bi, yang Bi, kedua hamdi, Hamdi, yang Ka. ketiga K. Saya mau Ka. tanya hamdi. Kenapa hamdi itu rafa, nasab atau jar? Hamdi. Asroh ini ya. jar, jar, Jar. Jar. Tanda jarnya apa tanda jarnya? asroh, Kasroh. Kenapa jar? karena bi. Ada Nah, ada yang betul. menjarkan. Ada bi, ada harf jar. Oke. Jadi nggak mungkin bihamduka, nggak mungkin. Bihamdaka nggak mungkin. Harus bihamdika. Wa nuqaddisu. Wa Dan dan nuqaddisu. Kami kami mensucikan mensucikan Kami Laka. mensucikan Laka. Pada. baginya, padamu. Padamu, ya. Bagimu atau padamu. Qala. Dia berkata, berkata, Dia berfirman, Allah ya. Allah berfirman, Inni sesungguhnya aku sungguhnya aku a'lamu. melakukan tahui, Aku mengetahui. aku mengetahui, A'lamu. Aku mengetahui. aku mengetahui Ma apa yang la ta'lamuna. tidak kalian ketahui. Tidak kalian ketahui. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat, ketika akan menciptakan Adam, Allah bilang ke malaikat, para malaikat, nah di situ ada jin juga, ada iblis ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan khalifah di bumi, biar buminya nggak sepi, biar ada yang ngurus buminya. Makanya Allah mau mengutus atau menciptakan khalifah, menjadi wakil Allah untuk mengurus bumi. Malaikat kemudian bertanya, wahai Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi suatu makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi itu dan akan menumpahkan darah sesamanya di bumi itu. Padahal kami para malaikat, usabbihu bihamdika. Kami bertasbih, Kami selalu bertasbih dengan memujimu. Wa nuqaddisu laka, dan kami pun mensucikan kamu, mensucikan engkau. Ya ibarat kata itu kalau kita yang bilang kurang apa sih kami? iya. Engkau tidak Kok ketahui. masih menciptakan makhluk lagi di bumi. Bukannya nanti malah justru merusak, bunuh-bunuhan. Karena Allah juga memberikan informasi kepada malaikat nanti di spesifikasi makhluk yang akan ditaruh di bumi itu dikasih nafsu, dikasih akal, dan lain. Wah, ya Allah, bukannya kalau yang seperti itu nanti akibatnya bisa berbunuh-bunuhan, gitu kan? Ya. Akhirnya Allah langsung pakai pakai kartu trufnya ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah, kalian nggak usah ngomongin itu. Aku yang lebih tahu gitu. Iya. Itu agak marah nggak sih Pak Ustadz? Kenapa? Allah nggak marah. Nggak marah. Nggak marah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Makanya caranya Allah itu tidak marah. Marah itu bukan. Tapi dengan halus caranya. Nabi Adam nanti itu diajarkan banyak hal, kemudian didemonstrasikan di depan malaikat. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian memorinya diisi penuh, kemudian didemonstrasikan di depan malaikat. Malaikat, sekarang kalian bisa nggak menirukan Adam? Apa yang dia bisa, apakah kalian juga bisa? Akhirnya mereka nyerah. Wah, kami nggak bisa ya Allah. Kami nggak pernah kami tidak pernah engkau ajarkan itu. Ya sudah, untuk gitu aja kalian nggak mampu, bagaimana kalian harus memprediksi masa depan. Jadi dilemahkan dengan cara seperti itu. Jadi Pak Ustadz, kalau ini berarti malaikatnya agak, maksudnya sih agak sombong nggak sih? Bilang saya tuh dia bilang saya tuh udah berzikir terus ke kamu, memujimu. Hanya bertanya sebenarnya. Hanya bertanya. Karena apa? Malaikat itu karakternya adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah durhaka sama Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun selalu mengerjakan yang diperintahkan.
Itu karakter Mm-mm. malaikat. Ya, jadi nggak ada memori sombong itu nggak ada. Ya. Itu cuma Ya, manusia ya. manusia. Manusia. Iya, apalah. Ada yang tanya? Udah cukup? Ya, Ustaz. Inna'lamu ma la ta'lamun. Ya pokoknya pelajaran hari ini adalah mabni dan mu'rab. Ya. Mabni dan mu'rab, nanti praktek di dalam prakteknya nanti lah. Kita akan poles lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Baik, sekarang silakan doa dulu. Allahumma fil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatun. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu anna wa qarafan nahar waj'alhu lana hujjatan Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Makasih Mbak Lisa. Lisa. Hati-hati di jalan, mau kemana nih, cantik amat. Mau pulang. Tapi Oh, udah lah. parkir di All Fresh aku sambil nyimak. Ya Allah. Makasih ya. Ustadz, terima kasih Ustadz udah live. Dani. Dah, Norma. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.